Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya, Nanda. Nanda Menani, Hadir, Bu. Nurul Kiti, Hadir, Bu. Fatia Sana, Bu. Fadilah Nur. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Bu. Alhamdulillah. Bila Ibu akan memulai pembelajaran kita ini dengan berdoa dulu ya. Yuk, kita doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masih semangat nggak hari ini? Kurang semangat. Oh. Ya, Ibu buat apa dulu ya? Breaking dan atau games gitu. Biar semangat belajarnya. Baiklah, Ibu akan mengarahkan Anda semua satu kelompok 2 orang. Cari pasangan ya. Lalu nanti kita berdiri, berbaris dan saling berhadapan. Nanti kalau dibilang Ibu kepala, pegang kepala. Kalau pundak, pegang pundak, lutut atau kaki. Terus kalau dibilang Ibu ambil pena atau pulpen, siapa yang cepat dia yang dapat. Kalau nanti dia kalah, Ibu akan buat hukuman. Entah bernyanyi, berpantun, baca surah, berpuisi, nah gitu ya. Ya, jadi persilahkan untuk berdiri, Anda. Yuk, buat barisannya. Gimana ya? Sini aja. Sini atau di sana? Oh, di sana aja ya. Ya. Bu praktikan ini ya. Pegang kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, kepala, lutut, kaki. Kepala, pundak. Ambil pundak. Ya. Yang berhasil 2 orang. Terus yang nggak berhasil maju ke depan. Ikuti apa tadi hukumannya? Yang dipilih apa? Bernyanyi. Balas pantun Ibu, balas pantun. Nggak apa-apa, terserah. Bernyanyi. Ayo, apa dipilih? Pantun, Bu. Ya, sebut saja. 2, 3 bunga raya. Kamu kan kawan saya. Iya. Balas. Kalau enggak membaca surah juga bisa. Saya dulu, Bu. Iya, dipersilakan dulu. Kata motivasi bisa, Bu. Iya. Motivasi. Oh iya, kasih aja. Kata Sama-sama semangat ya. Semua benar. Ya, Baiklah. Kata-kata untuk hari ini. paham. Jangan mengulangi hari yang kemarin untuk hari yang sekarang, karena
Yang kemarin adalah hari yang lalu dan yang sekarang adalah hari yang akan datang ataupun menuju masa depan. Masya Allah, tepuk tangan. Ya, apa pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang tahu? Saya tahu. Salah? Ayo, siapa yang tahu? Narkoba, minuman keras, pertengkaran, dan judi menghindari yang akan tercerai. Masih kurang, dikit lagi. Ya, menghindari minuman keras, judi, narkoba. Dikit lagi. Oh, saya tambah ibu. Tawuran satu lagi. Ah, iya. Berarti kalau digabungkan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Iya. Minuman keras. Kalau kita membuat konten di media sosial, kita harus bisa mengatasi yang tiga ini. Kalau ada kawan kita yang menanyakan untuk melakukan ini, yang dua ini, kita harus tahu bahwa ini tidak boleh untuk digunakan. Oke? Ananda paham? Iya. Perkelahian antar pelajar Ananda atau tawuran gitu ya kan? Ya. Perkelahian antar pelajar ini ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku yang biasanya dilakukan oleh seorang pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Pernah Ananda sekalian melihat itu? Kalau ada sekiranya di samping kita ada yang berkelahi gitu, pernah nggak? Ananda Fadila, pernah nggak? Nah, itu pas Ananda melihatnya, apakah Ananda ada di sampingnya untuk mengatasi permasalahan itu? Kalau saya sendiri yang berkelahi. Kenapa berkelahi Ananda? Macam-macam dia bersama saya. Itulah nggak boleh kan? Terus faktor adanya perkelahian dalam pelajar itu ada yang menyebabkan karena perkelahiannya tentang masalah pribadinya gitu, atau lingkungan masyarakatnya, ada yang mau membantah dia gitu kan, atau dari pihak keluarganya entah bermasalah gitu. Ananda pernah gitu sama keluarganya? Ibu nanya loh. Ibu nanya kepada siapa lah ya? Oh, Ananda Melani aja dulu. Pernah nggak sama keluarganya berkelahi gitu? Ada mulutnya. Terus
Ikhtiar mencegah perilaku dalam perkelahian ini, termasuk perkelahian pelajar, harus segera untuk dihentikan. Jangan dianggap remeh supaya tidak terjadi skala yang lebih besar. Contohnya, mulai dari titik api kecil sehingga menjadi kebakaran besar. Anda paham nggak? Paham nggak yang ibu bilang ini? Apa Anda? Anda Fatih? Jadi permasalahan itu bukan ibarat api. Ah. Ya, kalau masih kecil masih bisa di atas, tapi kalau sudah besar itu sudah tidak bisa. Betul. Terus penanganan pelajar dalam menyikapi perkelahian ini, kita harus memiliki kepercayaan, kemudian hati, dan kemampuan mengerti dan menghayati apa permasalahan mereka. Terus kita harus mengetahui dengan kejujurannya dia juga dalam permasalahan itu. Nah, gitu. Terus selanjutnya minuman keras. Minuman keras ini adalah jenis minuman atau makanan yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya, apapun yang memabukkan atau termasuk akal sehat, atau yang merusak akal sehat, gitu. Apakah Anda tahu? Jadi minuman keras itu Bu, bukan minuman yang keras dia minum dia Bu. Bukan ya. Bukan. Oh, berarti dia zat yang di dalamnya itu dapat memabukkan jadi Iya. keras. Nah, memabukkan jadi Contohnya apa ya? Iya Bu, ada contohnya Bu, minuman keras. Amer. Anggur ya. Kalau durian juga kan, kalau udah lama dibuat air di situ, gitu, ya kan? Terus kabar ini juga terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan sampai 91. Ibu buat kelompok aja dulu ya. Ya. 3 kelompok ya. Iya. Hitung 1 sampai 2. 1. Ya ada Bu. 2. Ya, 3 kelompok. Nah, selanjutnya di sini kelompok ketiga. Bentar Bu, tapi tadi kata yang Itu tiga, aja. hitungannya 2. Oh iya. Maksudnya dalam satu kelompok itu 2 orang gitu. Iya, maaf ya. Gitu Bu. Iya. Baik Bu. Ayo, dipersilakan. Udah tadi. Iya. Dia mau suruh nomor 2. Oh. Ini kelompok pertama kan? Kedua, ketiga. Iya Bu. Ya. Jadi Bu. Biar apa? Biar Komplit. enggak apa-apa kan? Iya. Oh, di sini kelompok 1 enggak apa-apa. Nah, tapi enggak, maksudnya tadi berasa orang itu udah tetap kelompok 1 di situ. Udahlah. Tapi kami mereka kelompok 1, kami kelompok Oh, iya. 2, mereka kelompok 3. Iya, ada itu. Tadi saya berapa? Kami 1, mereka 1, kami 2. Mereka 3. Satu atau 2. Kemudian mereka. Ada lagunya ya Bu? Satu atau 2. Tugas kelompok 1 membacakan ayat surah Al-Maidah dari ayat 91
sampai ayat 91 sama terjemahannya dan asbabun nuzul. Ada ibu kirimkan bukunya. Kelompok 2 tadi membahas isi kandungan surah Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Terus kelompok 3 membahas tentang hadis riwayat Abu Daud beserta isi kandungannya. Ibu tunggu 5 menit ya waktunya. Tulisan siapa sih? Tulisan siapa sih kawan kelompoknya? Udah siap Anda semua? Sudah Bu. Ada lagi yang nggak siap? Kami Bu. Oh, kita tunggu dulu ya. Hadis Abu Daud tadi ya Bu. Iya. Udah? Udah Bu. Ya. Selanjutnya kelompok 1 dipersilahkan untuk maju ke depan. Maju Bu. Iya. Salah satu Ditulis perwakilan kelompok. dari kelompoknya. Dibacakan aja. Nanti kalau dituliskan mungkin panjang ya. Iya, Jadi 2 ayat. bacakan aja Bu. Iya. Bacakan dengan fasih ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis sayati amalis saytoni paztani buhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن
yuki'a bainakumul ada wata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis solati fahal antum muntahun. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Dan kemudian dengan minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya Nanda. Iya. Berikan aplaus. Ya, selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan untuk maju ke depan. Kami membahas tentang isi kandungan surah Al-Maidah. Kandungannya ayat ini merupakan ayat terakhir yang membicarakan tentang keharaman khamar dan judi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau haram. Dan yang ketiga, aturan bagi umat agar menjauhi khamar, judi, berkorban dan mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan sebagainya. Dan larangan perbuatan yang berurutan, dimulai dari khamar, miras, narkoba dan mengundi nasib. Dan yang kelima, pelajaran berharga yang dapat diambil dari ayat ini ialah sistem Islam dalam memberi solusi dan dari perilaku yang buruk tersebut yang berasaskan akidah. Ya, terima kasih. Berikan aplaus ya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Teman-teman sekalian, kami di sini dari kelompok 3. Oh, 3. Inilah hasil diskusi kami tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang mana hadisnya an Ibnu Umar qala, daripada Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Nah, di sini isi kandungan dari hadis tersebut adalah menjelaskan bahwasanya setiap makanan ataupun minuman yang memabukkan adalah khamar dan khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Anda semua. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, makasih ya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya tadi Anda sekalian sudah menjelaskan tentang minuman keras itu, maka dapat kita simpulkan bahwa perilaku tersebut harus dihindari
dan dijauhi jangan pernah untuk mencoba-coba, khususnya kepada Homar. Oh. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba ini adalah singkatan dari kalau narkotika, psikotropika, bahan-bahan adiktif, atau alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Siapa yang tahu narkotika ini apa? Pengertiannya maksudnya. Narkotika itu apa? Kepada Ananda Lamudin dipersilakan. Apa tadi Bu? Narkotika. Ya, narkotika itu tergolong dia bahan-bahan keras yang dapat menyebabkan penggunanya dari overdosis maupun candu dan dapat menyebabkan gangguan mental. Ya, narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa. Maksudnya hilangnya rasa ini kan apa? Ya. Kalau apa dinikmati dia itu, Candu iya udah candu, udah bisa candu. mengakibatkan Apa? candu berat dan Hmm. dapat Iya, susah untuk menghilangkannya. Iya. Dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Ini menghilangkan rasa nyeri ini pernah Ibu dengar? Dia penyakit gula. Terus ada dari pihak keluarga ini memintakan untuk apa ini bahan apa narkotika ini untuk bisa menyembuhkan penyakit gula dia. Ya, itu makanya Ibu heran apakah bisa itu untuk membuat obat atau enggak gitu. Tapi masih ragu-ragu saya untuk mencari tahunya lagi. Narkotika ini kan tuh beberapa jenisnya, ada tingkat-tingkatan yang mungkin yang itu sesuai dengan resep dokter. Jadi makanya agama Islam kalau dia darurat kan bisa. Gitu ya. Dan disitulah menimbulkan ketergantungan dari orangnya tersebut, gitu kan? Terus selanjutnya psikotropika. Siapa yang mengetahui tentang psikotropika ini? Kepada Ananda Fatihah dipersilakan. Terus Udah. Kepada Ananda Fadila. Ananda Mulki. Tahu saya ini. Nggak tahu. Ananda Mdani. Nggak tahu. Oh, psikotropika ini entah apa. Narkoba lagi. Jenis narkoba. Iya, tapi itu dari singkatan narkoba itu ada 3. Nah, makanya Ibu akan menjelaskan tentang yang 3 ini. Ya, psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berhasil psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas dan aktivitas mental dan perilaku. Anda paham? Paham? paham Bu. Ya. Selanjutnya tadi zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif jika dikonsumsi oleh organisme hidup.
dan segala jenis obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol ia tetap haram digunakan sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali. Sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali. Baik dilihat dari sisi akal pikiran, kalau dia menikmatinya gitu kan, kesehatannya juga, harta benda maupun kepribadian bagi semua. Semua dari apa yang dia nikmati itu. Ya, kalau udah candu dia kan pasti dia tahu gitu. Ya efeknya. Apakah sudah semua paham untuk mengetahui pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Bu. Baiklah. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang perkelahian antar pelajar ini. Jadi, Ibu pernah sering melihat dalam menyebabkan perkelahian antar pelajar ini ada menyebabkan tentang korban jiwa, luka-luka, dan kalau di dalam sekolah itu merusakkan fasilitas sekolah itulah kan. Terus kalau minuman keras dan narkoba itu di kalangan pelajar itu selalu berakibat dengan kesehatan. Maksudnya kesehatannya itu terganggu dan prestasinya juga menurun dan perilakunya itu udah menyimpang gitu. Terus faktor-faktor dalam perkelahian antar pelajar dan khamar dan minuman khamar dan narkoba ini ada internal dan eksternal. Kalau internal ini tekanan belajar peserta didik ini. Kalau peserta didik ini berpendor, anak berpendor gitu. Terus kurangnya kasih sayang dari orang tua dan identitas dirinya juga berpengaruh dari teman sebayanya gitu. Terus kalau eksternal lemahnya pengawasan orang tua dan sekolah sehingga minimnya itu positif dan akses mudah terhadap miras dan narkoba ini. Terus dampak dalam ini suatu judul kita ini ada 3 dampak. Yang pertama ada di dalam sekolah, individu dan kawasan masyarakat ini juga. Terus jadi kalau kita sebagai guru nanti kita harus memiliki peran penting. Jadi maksudnya kalau di dalam sekolah itu kita sebagai orang tua peserta didik itu, makanya kita harus mengawas peserta didik kita itu supaya tidak melakukan itu. Kalau pun ada dia berkelahi, kita harus mengawasnya dan supaya tidak berlanjutan gitu. Nah, ya. Apakah udah paham anak-anak semua? Paham, Bu. Baiklah, Ibu selanjutnya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua. Yuk, boleh dituliskan. Ibu akan membicarakannya ya. Yang pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan perkelahian antar pelajar atau tawuran? Dan yang kedua, apa bahaya dari
dan masyarakatnya juga. Dan yang ketiga, sebutkan faktor-faktor dalam menyebabkan perkelahian antar pelajar Omar dan narkoba. Segitu aja dulu soalnya, boleh dijawab. Ibu tunggu 5 menit ya. Kalau udah siap bilang ya. Udah? Boleh, supaya tidak berlanjutan gitu. Nah, ya. Apakah udah paham anak-anak semua? Paham, Bu. Nah, baiklah, Ibu selanjutnya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua. Yuk, boleh dituliskan. Ibu akan membicarakannya ya. Yang pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan perkelahian antar pelajar atau tawuran? Dan yang kedua, apa bahaya dari tawuran bagi pelajar di sekolah dan masyarakatnya juga? Dan yang ketiga, sebutkan faktor-faktor dalam menyebabkan perkelahian antar pelajar Omar dan narkoba. Segitu aja dulu soalnya, boleh dijawab. Ibu tunggu 5 menit ya.
ya. Udah? Boleh dikumpul. Kepada Nandani, silakan untuk menjemput isi jawabannya. Nanda Fadila, silakan. Kepada Ananda Nurul Hasiki, silakan. Nanda tidak juga. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan dalam pembelajaran kita pada hari ini dari sebuah kesimpulan yang Ibu jelaskan tadi. Perkelahian antar pelajar, minuman keras atau khamar gitu, dan narkoba itu merupakan masalah yang serius dan membutuhkan upaya bersama dari semua pihak. Pencegahan dini ini dan intervensi ini yang tepat menjadi kunci utama untuk menyelamatkan generasi muda dan membangun masa depan yang baik, yang lebih baik. Makanya kalau ada di dekat kita, maka jangan kita dekati, lalu kita harus menghindarkannya. Mungkin cukup sekian dari arahan Ibu pada hari ini. Maka Ibu akhiri yang awalnya kita baca dengan ucapan bismillah, dan kita akhiri sekarang dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu minta maaf kepada Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.